Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GPS Mania, hari ini kita dikejutkan dengan salah satu video yang berhasil menampar wajah para pengikut Salafi. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bersama, Salafi adalah pihak yang paling keras, yang paling lantang memerangi dongeng khurafat. Tapi ternyata hari ini ada video sisi lain dari Salafi, dan ternyata mereka memiliki juga dongeng khurafat yang tidak kalah nyeleneh dari versi Habaib. Apa itu? Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah memiliki kesaktian untuk membelah diri. Dalam video tersebut diperankan oleh 3 orang, 2 orang pemuda dan 1 orang tua. 1 orang tua ini memerankan orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Jadi kedua pemuda ini seolah-olah dalam ceritanya menagih kepada orang tua yang dipanggil Om. Om Aris, ada cerita khurafat apa lagi nih Hari? Lagi pengen ketawa nih. Lantas si Om dengan pilihan diksi dan narasi yang spektakuler, seolah-olah ingin membuat sebuah kejutan, surprise, bahwa ternyata bukan di kalangan Habaib saja cerita dan dongeng khurafat ini, tapi Salafi juga luar biasa nyelenehnya. Langsung saja kita bahas dalam gelar perkara syariah. Kita akan kupas satu persatu. Pertama, dalam cerita video tersebut, si Om bercerita, ada Habib lagi di kamar mau nutup pintu. Bukan jalan ke pintunya, tapi tangannya jadi panjang sampai ke pintu. Oh, Om lupa, itu pun kisah Habaib. Itu kisah muridnya Syekh bin Baz. Si Om coba kalau mau bercerita dengan jujur, sebetulnya kisah ini versi lengkapnya. Jadi ada jin menjelma sebagai manusia, menjadi muridnya Syekh bin Baz. Ya namanya juga jin. Dia bisa memanjangkan tangan, bisa terbang, bisa menjelma menjadi siapapun. Ya kan, terutama dari manusia, dari binatang. Ini bukan muridnya Syekh bin Baz, tapi jin. Kok bisa ini dikatakan muridnya Syekh bin Baz? Dan ini ada dalilnya. Sahabat Abu Hurairah menangkap seorang laki-laki yang hendak mencuri makanan di gudang zakat, tertangkap hingga 3 kali. Begitu peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah, dan itu ternyata adalah jin. Jin. Bukan muridnya Syekh bin Baz. Sebetulnya kalau si Om mau lebih teliti lagi, justru ada cerita muridnya Syekh bin Baz yang nyeleneh dongeng khurafatnya. Jadi cerita muridnya Syekh bin Baz, 2 kakak beradik muridnya Syekh bin Baz sedang pamer keramat. Jadi dialog antara kedua orang kakak beradik ini, si adik langsung terbang ke atas, dan ternyata dia mengambil rantai emas dari langit sampai ke bumi. Dengan nada yang bahasa kita mah agak songong, si adik berkata kepada kakaknya, "Kak, nih lihat gue bisa nurunin rantai emas nih dari langit ke bumi." Kemudian si kakak dengan tenang menjawab, "Lo lihat dong di atas." Dan ternyata tanpa sadar, si kakaknya rupanya sudah duluan di paling atas. Hah? Udah kelewatan banget nih, dongeng khurafat. Aduh, Om, maaf Om, saya lupa. Ini bukan cerita muridnya Syekh bin Baz, tapi cerita Habib Umar Al-Muhdar dan adiknya. Maaf ya, saya salah Om. Ada Habib, pas lagi di penjara bisa datang ke banyak tempat, ngajari desa-desa. Ngaco khurafatnya, badan bisa diduplikat. Oh, Om lupa, itu kisah Syekh Ibnu Taimiyah. Jin lagi ceritanya. Bukan Ibnu Taimiyah yang belah diri. Jin, Om, jin. Jadi versi lengkapnya, di mana pada saat Ibnu Taimiyah di penjara, beredar kabar bahwa Ibnu Taimiyah mengajar di majelis-majelis, sampai isu tersebut terdengar oleh Sang Sultan. Karena ramainya isu tersebut, Sang Sultan khawatir penjaga penjara Ibnu Taimiyah itu berkhianat, melepaskan Ibnu Taimiyah, sampai Sang Sultan menemuinya langsung. Dan ditemukan Ibnu Taimiyah masih dalam penjara. Kemudian Sang Sultan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, "Apakah Anda keluar dari penjara dan mengajar di majelis-majelis?" Lantas apa jawaban Ibnu Taimiyah? Dengan tegas dia mengatakan, "Itu jin, bisa saja itu jin." Kebayang nggak kalau bukan Ibnu Taimiyah yang ditanya? Orang lain yang ditanya. Wah, ini kesempatan nih, aroma nih. Gue bisa dibilang sakti nih. Dengan wajah sedikit menunduk, sedikit senyum, mengekspresikan seolah-olah itu benar, dan pergi. Atau dengan rambut yang terurai, tertiup-tiup angin, ya kan, bergelombang. Sebenarnya itu bukan saya, tapi mukjizat itu dari Allah, karomah itu dari Allah. Bisa saja Ibnu Taimiyah menjawab seperti itu. Tapi dengan tegas Ibnu Taimiyah berbicara, bisa saja itu jin. Kemudian coba kita lanjutkan ceritanya. Kemudian Sang Sultan kaget. Oh, kenapa jin? Sang Sultan malah bilang apa? "Mengapa Anda mengatakan itu jin? Mengapa tidak malaikat?" Tuh, kebayang nggak sih? Ini kesempatan lagi nih. Coba, kalau bukan Ibnu Taimiyah yang ditanya, yang sebelah yang ditanya, pasti dia akan bicara, Dan bilang, ini rahasia.
Tidak perlu ada yang tahu. Tapilah Ibnu Taimiyah orang yang mengerti tauhid. Dia mengerti kapasitasnya sebagai hamba. Kemudian jawaban tegas Ibnu Taimiyah ketika ditanya, mengapa kamu tidak bilang itu malaikat saja? Dengan tegas Ibnu Taimiyah bilang, tidak, karena malaikat tidak akan pernah berdusta. Mantap. Nah, ini ada cerita justru terlewatkan sama si Om. Saya akan bantu nih, saya kasih referensi. Jadi kisah Ibnu Taimiyah, ketika beliau wafat setelah 70 tahun digali. Setelah digali, penggali kuburnya terkejut. Ternyata terdapat Ibnu Taimiyah yang meninggal itu ternyata sedang duduk di kursi emas sambil membaca Quran. Masya Allah, solehnya Ibnu Taimiyah. Sambil baca Quran, ternyata dia tidak mati. Terkejut sang penggali kubur. Kemudian apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah? Tutup kembali, tutup kembali. Jadi dengan kaget si penggali kubur masih dengan hendak menutup, berpesan Ibnu Taimiyah. Jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau kamu bercerita kepada satu orang saja, Allah akan takdirkan kamu tidak panjang umur. Dan kemudian betul saja, setelah ditutup kuburannya, karena terdesak ya, jadi si penggali kubur tadi yang menyaksikan peristiwa itu bercerita kepada istrinya, Ibnu Taimiyah. Dan setelah seminggu kemudian, si penggali kubur tersebut meninggal, netong, meninggoy. Astagfirullahaladzim. Saya lupa, itu bukan ceritanya Ibnu Taimiyah, itu ceritanya Habib. Maaf Om ya, bukan Ibnu Taimiyah, ceritanya Habib. Yang ketiga, jadi ceritanya, saking solehnya Syekh bin Baz ini, jadi dia punya jubah, jubahnya itu dicantelin. Saat dicantelin itu jubahnya bisa berzikir sendiri. Allah, Allah, Allah. Bisa bertasbih sendiri, berzikir sendiri. Dan dia punya tasbih itu, itu ketika diletakkan, tasbihnya itu bergerak sendiri, seolah-olah sedang dipergunakan untuk berzikir dan bertasbih. Tak, 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 tak. Itu saking solehnya. Tapi bohong. Aku ceritanya nyasar nih. Salah. Yang tadi itu cerita Habib. Maaf. Orang kesurupan ketakutan sama satu bukunya Habaib. Teriak-teriak, nunjuk ke bukunya histeris. Awas kalau bukan Habib. Iya bukan, Syekh bin Baz. Orang kesurupan itu teriak-teriak, histeris menunjuk bukunya Syekh bin Baz. Lah, orang kesurupan. Lah kenapa? Khurafatnya di mana dong yang khurafatnya? Namanya jin merasuki tubuh manusia. Bebas. Jinnya mau nunjuk ke arah buku. Jinnya mau ketawa terbahak-bahak, nangis-nangis. Mau pargoy. Mau selebel. Terserah jinnya. Kemudian mengait-ngaitkan kisah ini kepada Syekh bin Baz. Padahal kalau lengkap ceritanya, justru ketika yang kesurupan tadi dibawa kepada Syekh bin Baz. Yang membawa orang tadi meminta pada Syekh bin Baz, tolong ruqyah Syekh bin Baz lah. Kemudian atau ambilkan air dibacakan dan supaya bisa diminum kepada yang kesurupan. Syekh bin Baz bilang tidak. Dari sekian banyak masukan yang diberikan, Syekh bin Baz selalu bilang tidak. Kemudian apa jawaban Syekh bin Baz? Saya hanya akan berdoa saja, meminta kepada Allah agar diberikan taufik kepada orang tersebut. Karena hanya Allah yang mampu memberikan taufik. Ketika Allah memberikan taufik, maka kesembuhan mudah didapatkan pada orang itu. Syekh bin Baz tidak melakukan aksi-aksi konyol. Dia orang yang bertauhid, yang sadar kapasitasnya sebagai hamba. Dan Rabbul Alamin yang maha tinggi, yang maha besar. Jadi dia memohon kepada Allah untuk kesembuhan orang tadi. Harusnya Syekh bin Baz saat itu jangan berdoa pada Allah, tunjukin tuh fotonya Habib Umar. Insya Allah itu yang kesurupan pasti ketakutan, teriak histeris, sembuh. GPS Mania, 3 pernyataan tuduhan tadi sudah kita jawab tuntas. Akhir kata saya ingin menyampaikan bahwa ternyata masih ada pihak-pihak yang ingin berusaha menyamakan atau mengait-ngaitkan Salafi, orang yang paling keras menentang dongeng khurafat, ternyata tidak konsisten, dan ternyata mereka juga pemuja cerita-cerita khurafat tersebut. Sepertinya yang saya tangkap itu dari video tersebut. Maka mari kita berdoa pada Allah, semoga dakwah sunnah ini terus terjaga dan kita diberikan kemampuan serta kekuatan untuk senantiasa mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.